Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema agar mantan merasakan rindu yang menggebu-gebu kepadamu seperti yang kamu rasakan. Ya. Jadi ya, memang orang yang pergi meninggalkan itu akan merasa lebih ringan daripada orang yang ditinggalkan. Orang yang ditinggalkan itu rasanya beratnya luar biasa ya. Apalagi ditinggalkan tanpa persiapan. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tahu-tahu minta pisah. Tahu-tahu minggu depan sudah pamer orang ketiga. Ya, siapa yang batinnya cukup kuat ya menghadapi perpisahan yang demikian. Orang-orang tuh bilang ya, saya sering baca di media-media sosial, ditinggal ketika sedang cinta-cintanya. Sedang bahagia, sedang cinta, tahu-tahu dikhianati. Nah, tentu sebagai orang yang ditinggalkan, rasa kangennya luar biasa. Karena biar bagaimanapun kan, harus beradaptasi dengan cepat dengan keadaan kembali sendirian. Padahal sudah menikmati kebersamaan selama berbulan-bulan, bertahun-tahun. Tahu-tahu ditinggalkan begitu saja. Hari-hari yang biasanya dilewati bersama-sama, berdua dengan mantan, sekarang harus dijalani, harus dilewati sendirian. Rasanya tentu kesepian, dan yang pasti rindu yang luar biasa. Jadi rasanya yang dirasakan di dalam hati tentu akan campur aduk. Kecewa, marah, sedih, tapi juga kangen yang luar biasa. Rindu yang menggebu-gebu. Ya. Nah, sekarang ya, bagaimana caranya agar mantan juga merasakan hal yang sama dengan yang kita rasakan hari ini? Nah, ada beberapa hal ya yang harus kita perhatikan. Tapi sebelum kita bahas, jangan lupa ya yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, insya Allah hati, pikiran, dan doa kita selalu terhubung ya. Dan dengan subscribe, apapun yang Anda lihat, Anda dengarkan melalui video-video di channel kesayangan kita ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat, yang berkah dunia akhirat untuk Anda. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi ya, memang berat. Tetapi satu hal yang amat sangat penting untuk kita perhatikan, bahwa ya, ketika orang berjumpa terus, ya, berkomunikasi terus, apalagi komunikasinya tidak harmonis kan. Yang satu pengen berkomunikasi, yang satu sudah tidak mau. Maka yang terjadi apa? Kebosanan, kejenuhan, rasa malas, dan seterusnya. Ketika orang berjumpa terus. Jangankan komunikasinya sedang tidak baik karena sudah berpisah. Orang yang sedang mesra-mesranya saja, itu ketemu setiap hari, bisa jenuh juga, bisa bosan juga. Karena itu memang
di tengah-tengah pertemuan, kebersamaan, dan seterusnya. Kadang orang juga butuh waktu untuk menikmati kesendiriannya. Karena dengan sendiri, orang bisa merasakan bahwa dia kangen kepada orang yang bersama dia selama ini. Ya. Nah, jadi ya, Anda harus belajar untuk mengelola perasaan Anda. Memang berat mengelola perasaan, menahan diri ketika memang mantan tidak mau berkomunikasi dengan kita. Ya sudah, tidak usah berkomunikasi dulu. Ya, artinya kita tetap membuka diri. Kapanpun dia datang, kapanpun dia siap untuk kembali berkomunikasi, kita akan berkomunikasi dengan dia. Ya, tetapi kan inisiatif itu harus berasal dari mantan. Kalau dia yang menginginkan, maka komunikasi bisa terjadi karena kita juga menginginkan. Tapi kalau kita yang menginginkan, maka komunikasi tidak bisa terjadi karena mantan tidak menginginkan lagi berkomunikasi dengan kita. Orang akan merindukan kita ketika satu, tidak pernah terjadi komunikasi lagi. Ya. Kemudian yang kedua, kita tidak berusaha secara sengaja memunculkan diri di depan dia. Ya, misal kita nongkrong di depan rumahnya, nah itu namanya menyengajakan diri. Tapi kalau tiba-tiba misal ketemu di mall, ketemu di jalan dan seterusnya, nah itu justru akan memperkuat rasa rindu, rasa kangen di dalam diri yang bersangkutan. Ya, jadi biar dia yang mencari tahu tentang kita. Kita diam saja dulu. Karena orang-orang bijak selalu mengatakan bahwa diam itu adalah emas. Diam itu adalah puncak dari kebijaksanaan. Ya, air beriak tanda tak dalam. Tapi air yang tenang itu tidak bisa diukur kedalamannya. Nah, tetapi diam Anda tidak betul-betul diam atau tidak melakukan apapun ya. Anda terus pengaruhi hati dan pikirannya dengan doa. Doa itu penting sekali. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, "Laisa syai'un akrama 'alallahi ta'ala minad doa." Tidak ada sesuatu yang paling mulia di sisi Allah daripada doa. Dan di dalam hadis yang lain, beliau bersabda, "Ad-du'a'u mukhul ibadah." Doa adalah inti dari ibadah. Ya. Nah, jadi sikap Anda adalah diam dan menunggu. Tetapi di alam rohani, spiritual, ya, Anda terus pengaruhi hati dan pikirannya dengan doa Anda. Ya, kita punya begitu banyak amalan di channel kita ini. Anda pilih salah satu yang paling nyaman untuk Anda aplikasikan ya, sehingga Anda bisa melakukan amaliyahnya secara rutin dan istiqomah. Nah, ketika energi dari doa itu ya terus terkirim kepada hati dan pikiran yang bersangkutan, disitulah ya kerinduan menggebu-gebu itu akan hadir dan muncul di hati dan pikirannya dan tidak bisa terobati. Karena apa? Karena kita tidak pernah mengantarkan diri kepada dia. Tidak bisa terobati. Kalau mau terobati, ya dia yang harus mencari tahu tentang kita. Ya. Kalau hati ya dan pikiran seseorang, jadi hati
sudah pengaruh doa kita sudah meresap. Pikiran juga begitu. Maka badannya, raganya akan OTW menuju Anda. Ya, karena itu sebenarnya dalam diam orang bisa melakukan hal-hal yang besar. Karena biar bagaimanapun fisik seseorang akan bergerak kemanapun itu atas perintah dari hati dan pikirannya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.